Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, di mana lebih tepatnya di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan memurojaah ringkasan kaidah yang telah kita dapatkan dari pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang pertama di bagian yang keempat. Sebelum kita melanjutkan kembali murojaah kita di kesempatan siang hari ini, tidak lupa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua menjadi satu sebab akan dimudahkan dengannya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan pada kita istiqomah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah istiqomah dan semangat dalam belajar ilmu bahasa Arab, dan Allah mudahkan kita semua untuk menggapai ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Sehingga semakin kita belajar bahasa Arab, insya Allah semakin kita merasakan betapa nikmatnya ketika kita bisa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga doa-doa yang kita panjatkan serta peninggalan-peninggalan para ulama yang langsung dituangkan dengan berbahasa Arab tanpa kita perlu membaca terjemahnya terlebih dahulu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ya dari memurojaah simpulan kaidah yang telah kita dapatkan dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya pembagian isim telah sama-sama kita bahas dan selesaikan. Bahwasanya isim ditinjau dari 4 tinjauan, ada ta'yin, nau, adat, dan bunyah. Kemudian kita masuk kepada pembagian fi'il. Fi'il yang kita pelajari dari jilid 1 ini hanya fi'il madi aja, dan kita menguasai fi'il madi ini dari sisi perubahannya ketika fi'il madi disandarkan kepada domir huwa sampai kepada domir ana. Kemudian setelahnya yang perlu kita kuasai adalah berkaitan dengan huruf. Huruf yang kita pelajari dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama ini hanya ada 3 huruf aja. Apa aja? Yaitu adalah seperti yang ada dalam
tulisan ini atau diagramnya, yaitu huruf istifham, huruf menunjukkan kata tanya. Yang bedanya dengan isim istifham, kalau isim istifham punya kedudukan, kalau huruf istifham tidak punya kedudukan, tapi dia punya makna kalau bersambung dengan selainnya. Contohnya a dan hal. Kemudian ada huruf jar, huruf yang menjadikan kata benda yang datang setelahnya menjadi majrur. Yang telah kita pelajari dari huruf ini atau huruf jar ini hanya 6 saja, yaitu huruf fi, ala, min, ila, dan bi. Ini adalah 6 huruf jar. Pastikan kalau ada 6, salah satu dari 6 huruf ini, maka kata benda atau isim yang datang setelahnya pasti dalam keadaan majrur. Kemudian yang ketiga huruf nida, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Kalau namanya hanya satu orang, artinya satu nama yang tidak diidofahkan dan tidak ada alif lamnya, maka nama ini tidak boleh bertanwin. Ya Zaidu, ya Ustadu, ya Hamidu, ya Waladu, ya Bintu, ya Ibnu, dan seterusnya. Kalau ada alif lamnya, untuk laki-laki tambahkan ya ayyuha, adapun untuk mu'annas ditambahkan ya ayyatuha, ya ayyuhal ustadu, ya ayyatuhal ustadatu. Baik, ini adalah pembagian isim, fiil, dan huruf yang telah sama-sama kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian saya ingin sampaikan pada Ummahat tentang PR yang pada maksudnya pada pertemuan sebelumnya saya berikan kepada Ummahat untuk saya memastikan pada umat semua sudah memahami betul tentang pembagian isim berdasarkan bilangan dan juga isim berdasarkan bunyahnya. Baik, saya dapatkan di sini dari hasil yang disampaikan kepada saya dari PR yang umat kumpulkan, ada beberapa ummahat yang memasukkan isim ini kepada bentuk jamak, kepada bentuk jamak. Isim ini mufrad yang kata tunggal, ketika dijamakkan dimasukkan kepada seluruh jamaknya. Ini saya sampaikan pada ummahat ya, bahwasannya tidak semua isim memiliki jamak yang lebih dari satu. Tidak semua isim memiliki bentuk jamak lebih dari satu. Kebanyakan isim itu jamaknya ya cuma satu. Tinggal dipilih. Kalau nggak jamak mudzakkar salim, ya jamak muannats salim atau jamak taksir. Nah, sudah sampaikan kepada ummahat semua bahwasannya ketika ummahat dapatkan ada isim tidak berakal, yang tidak ada tak marbutohnya, seperti ini nih, maktabun, maka pastikan jamaknya tidak ada yang jamak mudzakkar salim. Itu sudah pasti hukumnya. Tidak ada isim yang tidak berakal masuk pada jamak mudzakkar salim, sehingga tidak ada maktabuna. Tidak akan mungkin ada. Kemudian tidak ada tamar butonya, tidak mungkin masuk pada jamak mu'annas salim. Lalu masuknya kemana? Masuknya hanya ke jamak taksir aja. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada ummahat. Adapun bentuk musanna, semua isim bisa dimusannakan. Caranya bagaimana? Cukup ditambahkan alif dan nun, atau ditambahkan akhirnya ya dan nun ketika dalam keadaan majrur atau dalam keadaan mansub yang belum kita pelajari. Kalau majrur udah, kalau mansub belum. Maktabun, maka umat tinggal ubah maktabani jadi 2, tinggal tambahkan alif dan nun. Jamaknya apa? Masuk ke jamak taksir karena tidak berakal. Makatib, begitu. Mudarrisun, musannanya mudarrisani, tambahkan alif dan nun. Jamaknya apa? Nah, ini mudarrisun, saya sudah pernah sampaikan pada ummahat. Kalau ada kata yang menunjukkan kepada profesi diawali dengan huruf mim, mu begini, maka pastikan jamaknya adalah hanya jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna. Tidak ada jamak taksir. Muhammadun nama orang, kalau Muhammadnya 2 orang, Muhammadani. Misal di kelas ada 2 Muhammad, kita panggil aja langsung dua-duanya, ya Muhammadan.
Wahai dua orang Muhammad, taqaddama, sini maju. Kita panggil gitu. Yang satu namanya Muhammad Fatih, yang satu namanya Muhammad Ilyas. Kita panggil dua-duanya, ya Muhammadan, wahai dua Muhammad, sini. Taqaddama, maju ke depan. Kalau Muhammad dalam satu kelas ada 3 orang, Muhammad Ilyas, Muhammad Fatih, Muhammad Ibrahim, Muhammad misalnya yang lain ya, Muhammad Amrozi atau sebagainya. Kita panggil semuanya Muhammadun, taqaddam. Muhammad, Muhammad. 3 orang sini maju semua. Artinya nama orang ini kalau menunjukkan kepada isi muzakkar maka jamaknya jamak muzakkar salim. Ada nggak jamak muannas salimnya? Nggak ada. Jamak taksir juga tidak ada. Pastikan ini ya. Kemudian kalau mahat dapatkan ada kata sifat muzakkar kabirun. Lihat. Kalau musanna semuanya sama, tinggal tambahkan alif dan nun, kabironi. Jamaknya apa? Untuk kata sifat, secara asal, lihat nih kata sifat kabirun besar, muzakkar. Secara asal, masukkan kepada bentuk jamak muzakkar salim, kabiruna. Kecuali kalau memang dia punya jamak taksir. Ternyata memang ada, kabirun punya jamak taksir. Taunya dari mana? Taunya tentunya dengan cara kita banyak membaca atau mendengar ungkapan orang-orang Arab ketika mengucapkan kata kabir. Kita baca dalam kitab Durusulullah, kabirun punya jamak taksir. Dan kalau kita buka kamus pun dapat. Apa jamak taksirnya? Kibarun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata kabirun yang menunjukkan kata sifat punya 2 bentuk jamak. Jamak muannas salim bisa gak Ustaz? Nggak bisa karena nggak ada tamar butonya. Kecuali kalau mahat ingin tambahkan tamar buto, buat lagi di bawah. Ini beda ya. Ini dalam bentuk muzakkar. Kalau muzakkar berarti hanya ini aja. Kabirun, kabironi. Asalnya kabiruna. Boleh umat jamakan taksir dengan kibarun. Sogirun juga sama kata sifat. Maka bisa dibentuk sogirun. Sogironi. Jamaknya sigorun. Sigor. Babun, nggak berakal. Kalau musanna gampang, tinggal tambahan alif dan nun. Babani atau babain. Ini semua sama ya, tinggal maktabain. Mudarisain itu hanya berbeda kedudukan aja. Kalau pakai alif dan nun berarti marfu. Babani. Terus jamaknya apa? Karena tidak berakal, nggak ada tamar buto, pastikan berarti jamaknya jamak taksir. Bagaimana dong? Saya tahu jamak taksir ya dihafal memang. Kalau jamak taksir mau nggak mau ya harus hafal. Ada gak jamak mudzakkar salim? Nggak ada. Muannas salim? Nggak ada juga. Sukun, tidak berakal. Berarti sukoni. Apa jamaknya? Aswa. Jamaknya jamak taksir. Karena nggak berakal. Coret. Jamak muannasnya dan mudzakkar dicoret. Nggak ada. Sayyaratun, tidak berakal. Ada tak marbutonya. Kesanakan dulu. Sayyarotani. Kalau musanna mah gampang ya, tinggal tambahin alif dan nun. Memang begitu kaidahnya. Semuanya sama, mau yang berakal, mau yang enggak. Mau yang muzakkar, mau yang muannas. Tambahkan alif dan nun. Jamaknya masuk ke mana? Ada tamar butohnya. Kalau ada tamar butohnya, pastikan asalnya setiap yang ada tamar butoh, maka bentuk jamaknya jamak muannas salim. Tambahkan alif, tamar butoh diganti jadi tak maftuhah. Sayyaratun. Hakata ummahat. Baridatun, artinya dingin, ada tamar butohnya. Kata sifat. Apa musannanya? Baridatan. Masuk jamaknya mana? Ada tamar buto, berarti nggak mungkin jamak mudzakkar salim. Nggak ada. Maaf ini salah. Tidak ada jamak mudzakkar salim. Baridatuna. Nggak ada baridatuna. Nggak akan mungkin ada. Lalu apa? Jamak muannas salim, tambahkan alif baridatun. Begitu. Ada gak Ustadz jamak taksirnya? Saya cari di kamus belum ada ya jamak taksirnya. Maka tidak usah. Akhun. Musannanya apa? Akhun, akhwan. Kok tambahin wau? Sudah saya sampaikan kekhususan untuk kata akhun dan abun yang di bawahnya. Diberikan wau ketika kita musannakan. Abawani, akhwani. Jangan lupa ini ya. 2 kekhususan pada akhun dan abun ketika dimusannakan. Jamaknya apa? Lihat jamaknya, ini bukan kata sifat ummahat. Jadi secara asal nih, bagaimana disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya kata beliau warfa biwawin wa biyajrur wansibi jam'a salimi amirin wa mudnibi. Dalam bait syair beliau disebutkan dalam Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menyampaikan bahwasannya isim yang bisa dijamakkan kepada bentuk jamak mudzakkar salim itu hanya dua. Apa aja? Yang pertama nama, kata beliau, alam, seperti kata Amir. Tadi ya, Muhammadun, Muhammaduna. Yang kedua sifat, itu kata beliau. Sifat di sini yang dimaksud apa? Sifat itu ada 5, tapi Ummahat belum belajar, makanya saya nggak mau mempersulit. Nanti insya Allah ada ketika Ummahat sudah belajar ilmu sorof. Tentunya akan saya sampaikan sorof itu ketika sudah masuk jilid 2, itu juga sudah agak pertengahan. Karena memang, mohon maaf ini, saya hanya sampaikan aja sedikit agak jelimet untuk sorof. Bagi kita orang Indonesia, karena kita nggak ada perubahan-perubahan kecuali hanya bentuk imbuhan aja, makan, memakan, dimakan, tambahin di, tambahin me, begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab lebih kompleks lagi perubahannya. Nah, untuk kata sifat yang dimaksud itu ada 5 yang bisa dibentuk mudzakkar salim, bentuk isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim tafdil, yang kelima adalah sighah mubalaghah. Itu yang 5 kata sifat. Amal kan belum belajar tuh. Ya gampangnya gini aja. Jadi kalau nama bisa jamak mudzakkar salim. Tapi kalau bukan nama, saya ulang lagi. Kalau dia nama bisa mudzakkar salim. Atau yang kedua bentuk sifat. Kata sifat tadi tuh kabirun, sogirun, itu bisa dibentuk muannats, dibentuk apa jamak mudzakkar salim. Kabiruna, sogiruna. Tapi kalau ini akhun dan abun, dia bukan apa? Dia bukan kata sifat. Tapi ini Ustaz mudarisun bisa, kan bukan kata sifat. Ya bisa, karena ini bentuk isim fa'il. Tapi kan belum belajar ya, makanya saya gampang, biar gampang dulu. Kata profesi ada mu-mu-nya, itu bisa dijamak mudzakkar salim. Begitu ya. Akhun abun berakal, iya berakal. Tapi dia bukan kata sifat. Bukan maksud dari isim fa'il, isim maf'ul. Nah itulah, pokoknya bukan kata sifat lah, jelas ini. Akhun abun artinya saudara laki-laki, bapak. Maka jamaknya apa? Pastikan jamaknya berarti jamak taksir. Jamak taksir. Akhun jamaknya apa? Ada 2 bentuk jamak. Ikhwatun atau ikhwan. Atau apa? Ikhwan. Nih. Abun jamaknya jamak taksir. Nggak berakal dia. Berakal dia, tapi bukan kata sifat. Abaun. Nih jamaknya. Hakibatun, tidak berakal. Ada tak marbuto. Kalau musanna mah sama begini semua, tambahin alif dan nun hakibatan. Apa jamaknya? Jamak muannats salim. Hakibatun. Hasan. Tapi Ustaz, saya baca di kamus atau saya baca di dalam kitab Durrul Shalawah ada jamak taksirnya. Oh, ada. Benar gak? Lihat di kamus ada. Kalau ada, berarti ada memang. Apa itu jamak taksirnya? Hako ibu, berarti kata hakibatun dia punya 2 bentuk jamak. Taunya dari mana sih? Ya taunya dari apa? Paling mudah ya buka kamus. Kalau tidak ya caranya apa? Dengan cara kita banyak membaca ya dalam contoh-contoh kalimat berbahasa Arab, baik dalam kitab panduan yang kita gunakan dalam belajar atau ketika kita dapatkan di percakapan-percakapan. Madrasatun. Madrasatan, saya tulis dulu ini semua biar nggak salah, ini penting sekali. Apa jamaknya? Mudzakkar salim nggak mungkin karena ada tamar buto. Coret aja. Ada tamar buto, berarti bisa mudzakkar muannats salim madrasatan. Madrasatani. Kemudian apa ini? Ada gak jamak taksirnya? Ada. Apa itu? Madarisu. Taunya dari mana? Coba aja buka di kitab Durrul Shalawah. Kamu sudah pernah belajar nih. Ada jamak apa? Ini salah madrasatun. Adapun jamak ininya taksirnya madaris. Fundukun tidak berakal. Fundukoni. Lalu apa jamaknya? Jamaknya masuk pada jamak taksir. Fanadik. Karena nggak mungkin ada isim tidak berakal punya bentuk jamak mudzakkar salim. Amun, amani. Kemudian apa di sini ya? Jamaknya
masuk kepada jamak taksir, a'mamun. Nggak ada bentuk jamak mudzakkar salim karena bukan kata sifat. Tolibun, musannanya tolibani. Apa jamaknya? Jamaknya masuk kepada jamak tulabun, jamak yang taksir. Tapi Ustaz, saya baca di kamus ada kok tolibun jamaknya tolibuna. Ada kok Ustaz jamaknya tolibuna? Iya, begini. Dia punya jamak tolibuna tapi berbeda makna. Makanya saya sampaikan tadi, untuk yang profesi, ini kan tolibun bukan kata sifat asalnya. Umat kalau yang profesi yang bentuknya jamak mudzakkar salim itu yang kalau depannya mu nih. Sama yang sebelumnya falahun ya. Beberapa kata. Kalau ini tolibun jamaknya tulabun. Ada tolibuna kalau umat buka kamus tapi beda arti. Kalau tolibuna itu artinya orang-orang yang mencari, umum aja. Tapi kalau tolibun yang dimaksud adalah pelajar, maka jamaknya hanya tulabun. Tidak boleh dijamakan dengan tolibuna. Jadi mohon perhatian nanti ketika baca di kamus, kita dapatkan ada bentuk tolibuna, itu bukan artinya pelajar. Yang dimaksud dengan pelajar itu jamaknya tulabun. Hakada. Demikian juga tobibun, tobibani. Apa jamaknya? Jamaknya jamak taksir atibau. Hakada. Gonion kata sifat. Kalau kata sifat boleh nih. Goniani boleh mudzakkar salim. Kata sifat soalnya. Goniyuna atau boleh jamakan taksir yang kita sudah pelajari agniya. Hakada ummahat. Ini adalah kesimpulan dari membentukkan dari bentuk mufrad, musanna, jamak. Hakada. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kesimpulan dari jamak, membentukkan mufrad, musanna, jamak. Jika tidak ada ya, mudah-mudahan bisa dipahami pada ummahat semua. Kemudian untuk PR yang kedua, alhamdulillah saya dapati rata-rata banyakkan benar, jarang yang salah. Karena ini mudah nih, kalau isim maksur, isim mamdud, apa isim sahih, caranya itu sangat mudah. Bagaimana taunya mudah? Kita hanya cukup melihat huruf akhirnya itu apa, gitu aja ya. Huruf akhirnya apa? Kalau huruf akhirnya alif, maka isim maksur. Kalau huruf akhirnya ya, sebelumnya kasroh, isim mankus. Kalau akhirnya hamzah, ini hamzah sebelumnya alif, maka isim mamdud. Kalau selain itu, maka semuanya masuk isim sahih. Gampang langsung. Mustashfa maksur, Musa maksur, Samaun mamdud, Qodi mankus, Muhamiyah mankus, Amrika alif maksur, Masjidun nggak ada alif, nggak ada ya, nggak ada hamzah, sahih dan seterusnya. Alhamdulillah sudah dikoreksi oleh ustazah dan alhamdulillah saya sudah melihat hanya ada beberapa dari ummahat yang salah memasukkan diantara yang kata maun yang hamzah dan samaun dimasukkan kepada isim sahih. Harusnya bukan isim sahih, masuknya isim mamdud. Baik ummahat fillah azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Inilah ya tentang pembahasan PR yang kemarin saya berikan pada ummahat, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang di hari ini kita akan lanjutkan sesi lanjutan dari murojaah ringkasan kaidah bahasa Arab yang telah kita dapatkan dari kitab Durus Lughah pada jilid yang pertama. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah tentang nidya. I'rabul ismi, al-i'rabu lil ismi. Nah, ini enggak saya bahas secara sempurna, saya hanya singgung saja. Begini ummahat. Jadi, ketika kita ingin mengetahui harokat akhir dari isim, kita ingin berikan harokat nih. Isim ini harokat akhirnya apa ya? Dhammah, fathah atau kasrah. Begitu ya. Intinya begini. Isim ini akhir harokatnya marfu. Marfu itu dhammah. Mansub itu fathah. Atau majrur ya. Ini isim ya. Bukan fi'il. Kalau fi'il beda lagi nanti jadi dua. Bismillah. Pahami dulu ini. Saya ulang lagi. Ketika kita ingin memberikan harokat. Ada kalimat kita memberikan harokat. Atau kita ingin baca kitab gundul. Yang nggak ada harokatnya.
Kemudian umat ingin tentukan isim ini dalam kalimat ini harokat akhirnya apa ya? Doma, fathah atau kasrah. Nah, umat tidak akan mungkin bisa menentukan dengan benar harokat isim ini doma, fathah atau kasrah kalau umat nggak tahu kedudukan isim itu dalam kalimat. Nah, umat bisa lihat di sini. Di sini saya berikan kesimpulan, ada beberapa yang umat belum pelajari. Tapi saya ingin berikan kesimpulan ini. Kalau umat hafal diagram ini loh yang menyebabkan isim itu doma. Doma itu asalnya. Jadi kalau gampang tuh paling gampang setelah doma. Kalau umat sudah belajar, apa sih yang menyebabkan isim itu jadi kasroh? Dan apa sih yang menyebabkan isim jadi mansub? Berarti sisanya marfu. Karena asalnya itu doma. Dan isim yang asalnya doma itu berkedudukan dalam kalimat kalau ada 6 ini. Kalau dia berkedudukan dari salah satu dari 6 ini. Jadi umat kalau dapatkan ada isim, oh dalam kalimat ini dia sebagai mubtada, pastikan berarti mubtada itu doma. Marfu. Khobar marfu. Fa'il juga marfu. Nah ini naibul fa'il, khobar inna, khobar kana. Umahat belum belajar. Nanti dah insya Allah kalau udah sampai semua, nanti umat akan bisa baca gundul. Kalau sudah semua nanti umat akan saya tanya, kenapa kalau umat domahkan? Kan doma asal Ustaz. Iya asal, tapi dia masuknya sebagai apa? Nanti saya tanya begitu pada umat. Tapi ini karena belum belajar, maka saya hanya sampaikan begini umat sebetulnya. Kita bisa tahu kenapa kok orang tahu itu baca doma ya, ini baca kasar, karena dia tahu ini. Tentang hal-hal yang menyebabkan isim itu doma. Ada 6. Jadi kalau salah satu kata itu masuk dalam salah satu 6 ini, maka pastikan dia doma, marfu. Kemudian kita belajar apa yang menyebabkan isim itu jadi fathah. Ada 11 dan semuanya belum kita pelajari. Isim musanna, khobar kana, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li aja paling banyak nih. Jadi kata benda itu bisa jadi fathah sebabnya ini nih. Kita belum belajar nih semuanya di jilid 1. Makanya jangan bersenang hati dulu. Ya kalau misalnya nanti alhamdulillah Ustaz saya lulus, berarti saya sudah bisa bahasa Arab jilid 1. Masih ada lanjutannya. Ini baru modal awal, umat. Tapi juga jangan bersedih ya kalau misalnya aduh Ustaz ujian saya nggak lulus. Ya masih ada kesempatan untuk apa? Remedial bisnisnya. Mudah-mudahan saya harapkan semuanya lulus insya Allah. Karena nikmat banget nih kalau udah tahu ini semua. Aduh tinggal nanti saya tanya umat ini kenapa doma, kenapa fathah. Umat akan tahu nanti tidak baca Quran. Wah kenapa ya saya dulu bacanya fathah, doma. Ini kenapa ya kasroh. Enak banget jadinya. Apalagi kalau tahu kedudukan ini, umat akan memahami ternyata kalau beda harokat bisa beda arti dan sebagainya. Aduh nikmat banget, serius. Nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nikmat yang hanya bisa dirasakan ketika dia sudah paham betul bahasa Arab. Betapa nikmatnya ketika dia baca Quran. Ketika dia membaca hadis. Ketika dia baca kitab ulama itu nikmat banget. Langsung bisa tahu yang dia baca maknanya. Bisa memahami dengan dalam ketika dia sudah bisa bahasa Arab. Dan saya berdoa pada Allah mudah-mudahan umat semua bisa sampai ke sini semua. Bismillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun yang kita pelajari baru ini aja nih. Semua ini ya yang menyebabkan marfu, mubtada, khobar, fa'il. Udah. Fa'il itu kata yang datang setelah fi'il. Zahaba Muhammadun. Kharajal mudarrisu. Kan gitu domah. Ini 3, 4, 6 ini belum. Yang 11 ini belum semua. Paling yang jadi fathah itu yang kita pelajari tamyiz aja yang setelah kam. Kam kitaban, kam kolaman. Sisanya belum semua. Ini masih tanda tanya biiznillah. Mudah-mudahan semuanya nanti belajar di jilid 2. Biiznillah. Adapun yang menyebabkan isim menjadi kasroh, pastikan umahat. Umahat tahu ini kenapa ya isimnya kasroh. Sebabnya cuma 2 udah ini. Nih, dihafalkan. Apa itu sebabnya? Kalau ada huruf jar sebelumnya atau ada zorof. Tadi huruf jar sudah kita pelajari, yang kita dapatkan baru 6 tuh. Ada fi, ada min, ada ila, ada fi, ada bi, ada li. Nah, pastikan itu. Kalau ada salah satu dari 6 itu, maka pastikan setelahnya pasti kasroh, mahat majrur. Atau zorof, amama, kholfa. Ingat-ingat ini. Kalau ada amama, kholfa, tahta, zorof, ingda, ini zorof. Pastikan berarti setelahnya jadi kasroh. Atau yang kedua dengan sebab idhofah, sebelumnya mudhof, setelahnya mudhof ilaih. Nggak ada huruf jar, nggak ada. Tapi dia sebagai mudhof ilaih, berarti dia majrur. Udah, yang menyebabkan kasroh itu cuma 2, paling dikit. Makanya jilid 1 itu
kita hanya belajar kenapa isim itu berubah dari dhammah menjadi kasroh. Adapun jadi fathah belum dipelajari. Kenapa? Karena banyak banget nih sebabnya. Nih. Pahami ini ya? Baik. Adapun ada beberapa sebab yang menjadikan isim itu hanya ngikutin sebelumnya aja. Kalau ini kan ini ya. Sebab harokat isim itu dhammah ada 6. Kita baru belajar 3. Yang menyebabkan isim itu mansub fathah ada 11. Kita baru belajar yang ini nih, tamis yang sumakam doang. Padahal tamis ada lagi yang lain. Artinya ini belum semua. Majrur udah semua kita pelajari. Kalau ada huruf jar atau zorof atau idofah. Nah kemudian ada beberapa sebab ummahat. Kita tahu isim ini jadi dhammah atau jadi kasroh atau fathah. Yaitu karena dia sebagai tawabi. Apa itu tawabi? Ngikutin harokat sebelumnya. Nah, sebab kata benda itu hanya ngikutin harokat sebelumnya apabila satu sebagai naat. Udah pernah belajar kan? Kalau misalnya al-maktab di depan al-maktabul kabiru, kabirunya dhammah. Kenapa kabiru dhammah? Karena naat sebelumnya dhammah, maka kabirunya ikut dhammah. Gitu. Alal maktabil kabiri. Kabirinya kenapa kasroh? Kan gak ada huruf jar, kan gak ada idofah. Kita bilang dia kasroh karena naat sifat dari siapa? Al maktabi yang kasroh juga karena kemasukan ala. Begitu. Atau sebagai badal yang kita sudah pelajari nih. Yang setelah ada haza atau hadi isim isyarah, setelahnya isimnya ada al. Kan kadang beda-beda ya. Ketika umat baca misalnya kitabu hadat tolibi. Tolibinya kenapa kasroh? Kita bilang sebagai badal dari hada karena hadanya sebagai mudhof ilaih. Hada tolibu mustahidun. Kenapa tolibunya dhammah? Kita bilang sebagai badal dari hada karena haza di awal kalimat sebagai mubtada. Begitu badal. Yang ketiga atof, yaitu yang datang setelah huruf wawu, summa, fa. Kita baru belajar yang wawu aja. Jadi kalau setelah ada wawu, kata setelahnya ngikutin kata sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, ya berarti setelah wawu fathah. Kalau sebelumnya kasroh, berarti setelah wawu kasroh. Dan seterusnya ummahat. Adapun taukid kita belum belajar. Ini baru aja naat, badal, dan atof. Jadi saya ingin simpulkan pada ummahat, siapa aja dari ummahat atau dari kita semua yang sudah memahami ini secara keseluruhan, dia sudah belajar isim inna, khobar inna, maf'ul bi, maf'ul bi, maf'ul li aja, maf'ul. Semuanya ada ini. Naibul fa'il, khobar inna, seterusnya. Ini saya sebutkan. Kalau udah semua umat belajar ini, maka pastikan ummahat akan tahu menentukan ini kedudukan katanya sebagai apa dan harokat akhirnya mau saya baca apa. Itu sudah akan tahu. Kesimpulannya di sini. Nah, saya sampaikan aja dari judul satu ini kita hanya belajar ini aja, mubtada khobar ya, fa'il, jar sama idofah. Ininya dihilangkan dulu nih yang mansub. Ini hanya sampaikan aja kepada ummahat. Adapun yang tawabi ngikutin sebelumnya kita baru belajar naat, badal, dan atof aja. Jadi itu dah. Nanti yang diujikan hanya itu aja. Nggak sampai yang lainnya. Baik, saya lanjutkan ya. Semoga bisa dipahami. Ini kalau nggak mau jalan, sebentar. Sebentar ya, ini komputernya lagi error. Baik. Nih. Kok nggak ada? Ya, ini dia. Baik, kemudian ummahat perhatikan. Isim, ketika kita ingin berikan harokat akhir, ini harokatnya apa ya? Dhammah, marfu, majrur kasrah, atau mansub fathah. Nah, pastikan ummahat bahwasannya isim itu kalau kita ingin berikan harokat akhirnya, ada yang harokatnya bisa berubah-ubah, dikenal dengan isim mu'rab namanya. Dan ada harokatnya yang selamanya nggak berubah-ubah, namanya isim mabni. Jadi kalau ada min ya begitu aja, nggak berubah-ubah. Nah, jadi kalau umat ingin berikan harokat, pastikan dulu umat tahu apa aja sih isim yang harokatnya nggak berubah-ubah selamanya sampai hari kiamat.
Nah, isim yang nggak akan berubah-ubah harokatnya sampai kiamatnya, insya Allah itu ada, nih dia 8. Tapi biar gampang, udah yang gampang, ini aja umahat. Ini nih, yang dihafalkan yang udah belajar aja. Ini dia domir sama isim isyarah. Ini asmaul af'al belum, sama isim mausul. Isim mausul tetap nggak berubah-ubah. Ini 3 ya, kita pelajari 3 aja. Yang ini asmaul af'al, isim sama nafi'il, sebagian zorof, isim syarat, angka yang di murakkab 11, ahada asyar, salah satu asyar, isim istifham, man dan sebagainya. Ini 4 aja nih berarti ini. Jadi yang udah kita pelajari ini aja, domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Ini 4 ini. Yang 4-nya belum ya. Saya coret di sini biar Roma tahu. Ini belum nih. Ini nggak usah dihafalkan dulu, nggak apa-apa. Zorof, sebagian zorof ini juga belum. Sebagian zorof tuh seperti al-ana, selamanya al-ana, nggak mungkin minal ani. Ini berarti udah 5 lah. Saya ulang lagi. Ini belum, adat murokabah. Isim syarat juga belum. Jadi ini. Nah, jadi umat pastikan. Jadi umat kalau lihat nih, ada isim isyarah, maka pastikan isim isyarah itu mabni tetap. Misal contoh ya, saya berikan kata hada. Haza. Haza ini kemasukan min. Min haza. Kita baca min hazat tolibi. Min hazat tolibi. Lihat kata hazanya. Ustadz kok hazanya nggak jadi min hazi sih? Kan ada minnya. Kan ada min jadi harus majrur. Kita bilang haza tetap haza, nggak jadi hazi. Kenapa? Karena haza itu dia mabni. Sebentar ada chat masuk. Ya. Kenapa kok nggak jadi hadi ya? Usahakan ada minyak. Umat tahu isim isyarah itu mabni. Berarti selamanya ya begitu. Hada nggak akan mungkin jadi hadi. Begitu. Kemudian yang kedua domir. Nih umat. Domir masuk daripada mabni. Jadi pastikan ketika umat misalnya ada huruf, ada huwa. Misalnya. Ada hak lah. Yang hak yang nggak berubah. Atau kak min kak. Hazal qalamu minka. Buku ini, pulpen ini dari kamu. Minka. Lihat kata minka. Minka di sini. Minka, kita bilang, Ustadz kok ada min gak jadi minki sih? Kan minnya kan huruf jar. Kok kaknya gak jadi ki sih? Kan jadi kasroh. Kita bilang, ka itu domir. Domir itu gak berubah. Makanya dia gak berubah-ubah. Kalau jadi ki, jadi perempuan. Kalau kak, jadi laki-laki. Jadi umat tahu nih. Kalau umat tahu isim isyarah itu mabni, domir itu mabni, jadi pastikan segala sesuatu yang menyebabkan harokat itu berubah dari doma jadi kasrah, tapi selama dia sebagai isim mabni, maka pastikan isim mabni itu nggak berubah selamanya sampai kiamat. Demikian pula dengan isim mausul umahat. Isim mausul misalnya alladzi, misalnya minallazi, ya selamanya alladzi ya begitu, walaupun ada huruf jar min, nggak akan berubah. Begitu ya. Isim istibham, umat pernah belajar nih dulu waktu pelajaran kelima. Ada qalamu man haza, Ustaz mannya kan sebagai mudhof ilai karena disandarkan pada man. Kok nggak jadi qalamu mani sih? Gitu kan? Qalamu mani, tapi qalamu man. Karena man ini isim istibham, kata tanya, maka kata tanya itu mabni, nggak jadi kasroh, nggak berubah. Demikian pula kata aina, kata tanya, min aina anta, ada minnya kan? Dari mana kamu? Kok nggak min aini, tapi min aina? Kenapa ya nggak jadi kasroh? Umat tahu, oh aina itu dia mabni. Mabni itu nggak berubah. Kalau nggak berubah, ya berarti tetap selamanya begitu. Selamanya sampai kiamat. Hakada umat. Sebagian zorof, ba'du zorof. Misalnya sebagian zorof, nggak semuanya ya. Jadi kalau zorof itu nggak semua. Misal kata amama, amama ini yang umat patahkan, kalau ada min bisa berubah. Min amami. Min amami. Apa? Min amami. Kenapa? Karena amama dia bukan zorof yang mabni. Min amami. Contohnya tahta. Umat sering baca di Al-Quran. Jannatung tajri min tahti. Bukan tahta kan? Min tahti. Kenapa berubah jadi kasrah? Ada minnya.
Kan zorof Ustadz. Iya zorof, tapi dia zorofnya bukan yang mabni. Zorof yang mabni itu dikit banget. Cuma diantaranya ini aja nih. Al-ana sama amsi. Nah, bukan nama Bu Amsi ya. Ini Amsi itu kemarin artinya. Berarti Bu Amsi ibu yang kemarin. Ya, Amsi. Perhatikan ini. Al-ana, misal ada min. Nggak mungkin minal ani, nggak mungkin. Kenapa? Karena min itu zorof yang mabni. Kita bilang minal ana. Amsi, min amsi. Amsi dari asalnya udah kasrah. Padahal nggak ada yang menyebabkan dia kasrah. Terus kenapa? Kok kasrah? Kita bilang kenapa? Karena amsi itu mabni. Hakaza umahat. Jadi mengenal isim mabni itu penting banget. Kenapa? Umahat tahu dia itu isimnya mabni. Jadi umahat tahu, kalau ini isim mabni selamanya nggak akan berubah. Dan untuk saat ini hafalkan aja yang ini aja nih. Ketika umat ingin diminta berikan harokat. Kasih domah, kasroh, fathah. Nah, kalau fathah belum belajar. Saya bilang domah atau kasroh gitu ya, kita baru belajar menyebabkan domah atau kasroh. Lihat kalau ada huruf jar jadi kasroh atau idofah jadi kasroh atau naat mengikuti sebelumnya. Kalau ada domir mabni umahat, ingat ya ini kalau ada domir berarti saya nggak usah pikirin nih dia jadi kasroh domah atau karena selamanya begitu nggak berubah-ubah. Isim isyarah pastikan nggak akan berubah-ubah harokatnya. Isim mausul alladzi tadi seperti saya berikan contoh minal ladzi nggak akan jadi minal ladu, minal laza, nggak ada berubah-ubah. Sebagian zorof al-ana dan amsi tadi isim istifham man, aina dan sebagainya. Nah, pastikan umahat kalau umat hafal domir, isim isyarah, isim mausul, sebagian zorof dan isim istifham adalah isim mabni, maka pastikan ketika umat dapatkan ada isim mabni tetap harokatnya nggak berubah sampai hari kiamat. Fahim tunai lahuna? Paham ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan dipahami nih. Baik, saya lanjutkan. Kalau mas sudah hafal isim mabni itu apa aja, sisanya ya mau orang berarti kalau selain dari isim mabni, berarti semua isim itu harokat akhirnya berubah-ubah. Kadang bisa doma, kadang bisa kasroh, kadang bisa fathah. Itu tergantung dari kedudukan kata itu dalam kalimat sebagai apa. Gitu mah. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh coba ke papan tulis lah. Di papan tulis lah. Atau enggak, ya ada papan tulis lah. Dan contoh lah di papan tulis. Coba saya tes. Bismillah. Soal dari saya. Berikan harokat dari kata-kata berikut ke dalam harokat yang dengan harokat yang sempurna. Misalnya. Lihat nih. Intinya tuh di sini. Bagaimana ya saya berikan harokat? Lihat. Khoroja nih fi'il. Kalau fi'il kita masih gampang, masih madi semua. Pastikan khoroja. Patah. Karena memang begitu fi'ilnya. Wah isim nih. Kalau isim tolib. Apa ya? Saya bacanya tolibu, tolibi, atau toliba ya. Lihat, umat baru belajar yang menyebabkan dia kasroh. Yang menyebabkan kasroh itu kalau ada huruf jar atau idofah. Atau ada zorof. Ada huruf jar gak sebelumnya? Nggak ada. Enggak. Mudhof ilaih gak? Enggak. Berarti tolibu. Gitu. Khoroja tolibu. Min. Huruf jar. Min huruf jar. Ini ada zalika. Zalika ada min. Berarti min zaliki ya jadi kasroh. Salah. Bukan min zaliki, tapi tetap min zalika. Kan ada minnya Ustaz. Kok nggak jadi zaliki, zalika? Zalika itu isim isyarah. Isim isyarah mabni, kalau mabni nggak berubah. Selamanya begini, walaupun ada huruf jar. Min zalikal fas. Apa ya? Faslu, faslah, fasli. Ada gak huruf jar sebelumnya? Nggak ada. Idofah gak ya sebelumnya? Enggak juga. Bukan idofah. Terus berarti faslu dong. Bukan. Yang betul fasli. Kok fasli?
Ada zalika, setelahnya ada alif lam, berarti ini badal. Kalau badal itu bagaimana sih? Badal ngikutin kedudukan zalika. Zalika ada minnya, harusnya kasroh, tapi nggak bisa kasroh karena mabni. Maka digantilah kasrohnya ke badalnya. Jadi minal fasih. Kenapa? Karena badal dari zalika. Gitu Umahat. Kalau Umat tahu ini akan mudah nanti berikan harokat. Saya berikan contoh lain. Saya berikan apa? Contoh yang lain. Ya. Aina. Al-mudarris. Ainal mudarris. Ila. Zahab ila. Gurfa al-mudir. Berikan harokat yang sempurna. Ayo, berikan harokat misalnya. Ini ada aina. Aina kata tanya. Berarti kalau aina samanya aina. Ustadz, yang menyebabkan dia fathah itu apa? Nggak usah ditanya Umat. Aina itu kata tanya. Kata tanya mabni ya, selamanya aina. Nggak mungkin jadi apa? Ainu. Kalau ainun jadi itu dong. Artis. Ya. Aina. Ya, selamanya aina. Jadi apa? Istrinya Habibie ya. Aina. Namanya aina. Nggak mungkin jadi ainu, nggak mungkin jadi aini. Kenapa? Karena isim istifham. Kemudian mudaris. Apa ya? Ini mudarisya atau mudarisu? Umat nggak usah pikir mudarisa. Udah nggak akan mungkin jadi fathah. Karena fathah itu kita baru belajar kalau ada kam. Udah itu doang. Kecuali nanti nih jilid 2 memang agak sedikit jelimet. Kenapa? Karena umat tadi belajar ada fathah nih sebabnya. Kalau belum ada fathah masih gampang nih. Tinggal lihat aja. Ada kasrah, ada huruf jar gak? Nggak ada. Idofah mudhof ilaih gak? Enggak. Oh berarti mudarisu. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Ini bukan isim. Selama dia bukan isim, maka pastikan udahlah zahaba. Zahaba ila, ila huruf jar. Berarti kalau huruf jar kasroh. Ila gurfati. Kasroh. Kenapa? Karena ada ila. Al-mudirnya apa ya? Mudiru apa mudiri ya? Saya bilang mudiri. Kenapa mudiri? Karena mudhof ilai dari kata gurfah. Begitu, Mah. Umat akan tahu ini bisa berubah-ubah disebabkan karena kita tahu kedudukan dan kita tahu kalau ini bukan isimnya mabni, maka berubah-ubah. Kalau nggak ada ilah, maka gurfatul mudiri dibacanya gurfatul mudiri. Gitu. Kalau nggak ada ilah ya. Kenapa dibaca gurfatu? Karena nggak ada menyebabkan dia kasroh. Nggak ada menyebabkan dia kasroh, domah. Mudiri kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih. Gitu. Pahami ini ya. Jadi mengenal mabni itu penting banget. Biar rumah tahu kalau mabni itu tetap nggak berubah. Kalau yang selain mabni berarti isinya berubah-ubah. Lihat nih. Kadang bisa u, kadang bisa i. Itu semua tergantung dari kedudukan kata itu dalam kalimat. Kalau mah tahu ini katanya ada penyebab dia kasroh, maka pastikan kasroh. Kalau Mahat dapatkan tidak ada menyebabkan dia kasroh, maka pastikan domah. Kalau fathah, belum belajar, baru yang ada kamnya aja. Kam toliban, gitu. Kenapa kok toliban fathah? Karena ada kam. Udah, selesai. Selain itu, Mahat belum belajar. Paham tuh, nak? Ustadz, Silakan. Ustadz mau tanya Silakan. yang zalikal fasli tadi, kalau faslinya nggak ada alif lam berarti faslu ya? Kalau faslnya nggak ada apanya? Faslinya nggak ada alif lam. Nggak ada alif lam. Terus gimana bacanya? Min zalika? Nggak faslu gitu ya? Min zalika faslu gini. Nggak bisa jadi kalimat dong. Kan buat kalimat yang buat kalimat saya. Nggak bisa. Nggak ada. Memang kalau salah zalika jadi badal ini. Min zalikal fasli. Kalau pakai nggak ada alif lam, nggak nyambung kalimatnya. Min zalika dari itu adalah kelas. Masa gitu artinya? Jadi selalu ada alif lam ya Ustadz ya? Iya, ini kan kalimatnya saya yang buat. Ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam nggak jadi kalimat. Nah ini berkaitan umat cara membuat kalimat. Nggak bisa harus pakai alif lam. Min zalikal fasli badal. Oh iya. Ya, ada minnya. Kalau misalnya masuk rumah gini, masih ibu yang tanya,
nggak ada zalikanya langsung min fasal. Begini ya. Min fasal. Boleh dari kelas. Berarti bagaimana bacanya min fas? Ada minnya? Fasli. Min faslin. Fasli. Kasrohnya bertanwin. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya. Begitu Ibu. Iya. Paham ya? Baik, barakallah. Iya. Cukup itu berkaitan dengan i'rab. Semoga bisa dipahami insyaallah taala, dan ini sangat penting sekali ya, mengenal ini sangat penting sekali sebagai modal bagi kita untuk mengetahui harokat akhir dari kata yang mau saya baca atau yang mau saya tulis harokatnya itu apa. Baik, inilah ummahat ya. Jadi kalau misalnya isimnya mabni maka nggak berubah. Kalau isimnya mu'rab maka bisa berubah-ubah. Nah, adapun untuk yang tandanya i'rab itu marfu, ada yang marfunya dengan domah, ada yang dengan yang lain. Nah, ini saya kira biar nggak pusing. Sementara ini, yang ini nih isim musanna kan marfunya bukan dengan domah tapi dengan alif. Kemudian jamak mudzakkar salim marfunya dengan waw. Ini untuk semua ujian insyaallah taala ini saya tidak akan berikan terlebih dahulu biar tidak terlalu pusing pemahaman. Karena ini berkaitan dengan misalnya yang musanna. Jadi i'rabnya itu juga ada yang asli. Kalau asli itu ya tadi, kalau marfu ya domah, kalau majur ya kasroh, kalau fathah kalau apa namanya? Kalau misalnya mansub ya fathah. Tapi ada beberapa isim yang menyelisih asal. Marfunya bukan dengan domah, majurnya bukan dengan kasroh, dan mansubnya bukan dengan fathah. Nah, isim menyelisih asal itu ada 6, musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, asmaul khamsah, dan mamnu minas shorof. Contohnya apa? Musanna, kalau kita bilang al-muslimani, begitu. Atau al-muhandisani, tiba-tiba sudah apa? Tiba-tiba harokatnya udah kasrah akhirnya. Terus kok nggak domah sih Ustaz? Kan nggak ada yang menyebabkan dia kasrah, gitu ya. Kita jawab apa? Muhandisani, tanda marfunya bukan dengan domah, tapi dengan alif. Ketika ada min jadi muhandisain, begitu. Muhandisain. Kalau ada minnya, min muhandisaini, dari dua orang ini arsitek misalnya. Muhandisaini. Jadi alifnya berubah jadi ya. Ini menunjukkan isim musanna tanda majurnya bukan dengan kasrah tapi merubah alif jadi ya. Jamak mudzakkar salim juga demikian, muannats salim juga ada perbedaan. Paling yang kita pelajari hanya ini aja nih, yaitu apa? Mamnu minas shorof. Kita pelajari bahwasannya apa? Mamnu minas shorof, majurnya itu dengan fathah bukan dengan kasrah. Aneh kan ya? Kalau majur ya dengan kasrah Ustaz, tapi kenapa dengan fathah? Berarti mamnu minas shorof masuknya tanda i'rab yang tidak sesuai dengan asal. Kemudian dia masuk dengan zahirah dan muqaddarah itu apa? Sebagian isim ada yang harokat akhirnya kelihatan tampak, namanya zahir. Ada isim yang harokat akhirnya harusnya berubah tapi nggak kelihatan, namanya muqaddarah. Dan ini hanya berkaitan dengan isim maksur yang pernah kita pelajari. Saya berikan contoh aja langsung di sini biar saya nggak tulis lagi di papan tulis. Misalnya ya, lihat di apa namanya di layar. Untuk yang muqaddarah nih, misalnya mustasfa. Misalnya kata al-mustasfa. Kita udah belajar nih ya isi maksur nih mustasfa. Al-mustasfa. Ya tulis sini. Al-mustasfa. Al-mustasfa. Al-mustashsin. Al-mustasfa kabirun. Rumah sakit itu besar. Sekarang mustasfanya kemasukan min. Zahabtu, aku pergi. Ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Ya, contohnya dua ini. Lihat, ilal mustashfa. Yang pertama, al mustashfa kabirun. Saya tanya sama ummahat nih. Kata mustashfa ini yang ada di sini yang saya tulis, dia masuk isim mabni atau bukan? Mustashfa. Mabni bukan? Mabni bukan. Hah? Bukan. Dia domir gak? Bukan. Isim isyarah bukan? Bukan juga.
Isim mausul bukan, bukan juga. Sebagian zorof bukan, bukan. Isim istifham bukan. Berarti mustashfa ini nggak mabni, bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Oh iya. Iya. Tapi Mu'rob. tidak terlihat. Halo? Kedengaran nggak sih, Umahat? Kedengaran ya? Kedengaran ya, alhamdulillah. Baik, saya takutnya nggak dengar ini. Baik, kita tahu mustashfa ini bukan mabni, berarti akhirnya berubah Ustaz. Harusnya ada wawu, ada domah dong. Mustashfa kan nggak ada menyebabkan dia kasroh. Kita bilang domahnya ada, cuma tersembunyi di atas alif. Makanya namanya domah muqaddar. Nama muqaddar ini nggak kelihatan. Dia bukan mabni, bukan. Tapi dia berubah, cuma perubahan dia domahnya nggak kelihatan. Itu dikenal dengan tanda i'rab muqaddar namanya. Makanya ketika ada ilah, zahabtu ilal mustashfa, tetap fa. Ustaz kok nggak mustashfi sih? Ada kasrohnya. Kasrohnya di atas alif. Dia bukan karena nggak berubah, bukan berubah. Karena dia bukan mabni, tapi nggak kelihatan perubahannya karena harokat kasrohnya kita bilang muqaddaroh gitu. Paham ini ya? Jadi yang dimaksud dengan tanda i'rab muqaddar itu adalah tanda i'rab yang ada pada isim maksur yang kita sudah pelajari. Dan isim mankus yang belum kita pelajari ya, isim maksur. Tulisnya susah lah, kayak gitu ya. Yang dimaksud dengan tanda i'rab muqaddar, dia nggak mabni, berubah-ubah tapi nggak kelihatan. Itu namanya tanda i'rab muqaddar ada pada isim maksur. Sama isim mankus semua kita belum pelajari terlalu banyak itu. Isim maksur aja dah, ini cukup ini yang pelajari. Nggak berubah, kenapa? Karena maksur tersembunyi. Seperti yang tanya sama Bu Ninik yang di grup ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ustaz kok nggak jadi minal uli? Dia kan sebagai isim maksur ya Ustaz. Iya, isim maksur. Dia berarti tetap yang nggak berubah-ubah. Berubah-ubah minal ula harusnya ada kasrohnya, cuma kasrohnya nggak kelihatan. Kita bilang namanya tanda i'rab muqaddar. Hakadha ummahat. Itu yang dimaksud dengan tanda i'rab muqaddar. Taib, intinya saya sampaikan pada ummahat. Jadi kalau ummahat tahu ada isim mabni, pastikan ya isim mabni nggak berubah. Adapun isim mu'rab pastikan aja isim mu'rab itu ada yang kelihatan akhirnya, ada yang enggak. Yang enggak kelihatan namanya muqaddar, dikenal dengan isim maksur aja yang kita baru pelajari. Adapun tanda i'rab yang menyelisih asal ini ada 5 yang saya sebutkan di sini. Cuma saya nggak sebutkan aja semua karena nanti takut lebih panjang lagi. Cukup yang ini aja. Mamnu minas sharaf, pastikan dia beda dengan asal. Karena mamnu minas sharaf itu tanda majurnya dengan fathah bukan dengan alif. Nah insya Allah nanti ada pembahasan lebih lanjut ini di jilid 2 bismillah. Ya, makanya saya simpulkan begini nih. Kalau sebetulnya nanti umat sudah belajar. Jadi gini, gampangnya. Saya berikan tabel biar mudah sebetulnya. Tapi ya susah juga kalau misalnya belum paham juga. Tapi kalau udah paham sih gampang. Dengan tabel ini akan mudah dihafal. Jadi gini nih. Tanda isim itu kan marfu, majrur sama mansub. Jadi kalau tanda i'rab asli itu gini nih. Marfunya dengan dhammah, majrur dengan kasroh, mansub dengan fathah. Gini kan asal, ini secara asal gini. Tapi ada 5 isim yang tanda i'rabnya beda dengan asal. Hanya 5 aja. Yang lainnya mah kalau selain ini berarti asalnya kalau marfu ya dhamma, majrur kasrah, mansub fathah. Nah, misi asal ini 5. Misal mamnu minas sharaf, marfunya sama dengan dhamma. Majurnya beda. Lihat, majur itu asal kasrah tapi mamnu minas sharaf fathah. Nih, beda kan berarti makanya maksudnya alamatul i'rab far'iyah. Mansubnya sama dengan fathah, hanya beda di tatkala majrur. Kalau asmaul khamsah yang kita pelajari abun, akhun gitu ya, abuhu, akhuhu, marfunya tambahin wawu, makanya disebutkan abuka, akhuka pakai wawu, bukan pakai doma, bukan pakai wawu. Kalau majrur tambahin ya, kalau mansub tambahin alif, kan beda dengan asal nih. Kalau isi musanna, lihat marfunya bukan doma tapi alif, majurnya ya, mansubnya ya. Jama mudzakkar salim, marfunya bukan doma tapi wawu, muslimuna, mustahiduna, wawunya. Ketika ada min jadi ya, mustahidina, minal mu'minina, minal mudarrisina, wawunya berubah jadi ya. Kenapa? Karena majunya dengan ya. Ketika mansub, mansubnya pakai ya. Demikian pula dengan jama muannats salim. Sama kok marfunya doma tuh sama dengan asal. Iya sama. Majunya sama juga. Tapi ketika dia mansub, aneh nih. Mansubnya nggak dengan fathah tapi dengan kasrah. Makanya dia masuk pada alamatul i'rab far'iyah. Begini Mas, sebentar kesimpulannya.
Ya, mudah-mudahan paham ya, insya Allah. Kalau belum, ya mudah-mudahan nanti insya Allah tak kalah sampai pembahasannya akan lebih paham. Kemudian saya berikan tabel lagi biar contohnya biar mudah. Nih, contoh. Ja'a itu datang. Atau tadi gampangnya sebutnya zahaba gitu ya, pergi aja. Tapi saya pakai ja'a datang. Berarti kan celahnya fa'il. Fa'il itu pelaku. Datang. Siapa yang datang? Pelajar itu. Berarti fa'il. Fa'il itu doma, marfu. Ja'a tolibu. Lihat marfunya doma, kelihatan akhirnya. Ja'a Ahmadu. Ahmadunya doma. Ja'a abuka. Abukanya pakai waw, mahat. Lihat waw nih. Abuka. Karena tanda asmaul khamsah pakai waw. Ja'at tolibani. Mana nggak ada domanya, tapi ada alifnya. Karena musanna pakai alif. Ja'al mudarrisuna pakai wawu, bukan pakai doma. Ja'at tolibatu ada doma. Tapi ketika ada huruf jar ini an, bahas tu an, aku mencari siapa? Ada an jadi tolibi. Ini asal, karena i'rab asal. Mau numinas soroh, bahas tu itu artinya aku mencari. Bahas tuh aku mencari Ahmad. Bahas tuh an Ahmada. Lihat pakai Ahmada karena ada an di sini karena mau minasoroh tanda majurnya dengan fathah. Bahas tuh an Abika pakai ya. Bahas tuh an Tolibain berubah Toliban jadi Tolibain karena majurnya isim musana dengan ya. Mudarrisun ada huruf jar mudarrisina. Mudarrisina berubah jadi pakai ya. Bahas tuh anit Tolibati. Lihat isim jamak muannas salim pakai ti. Ro'a itu artinya aku melihat. Melihat siapa? Pelajar. Objek itu dalam bahasa Arab tandanya fathah. Ro'a itu toliba. Lihat. Toliba fathah. Mansubnya dengan fathah. Tapi Ahmad sama nih. Ahmada. Kalau mau isim asmaul khamsah. Abaka pakai alif. Kalau musanna tolibain. Sama majurnya dengan mansubnya. Ro'aitul mudarrisina pakai ya sama mansubnya dan majurnya, tapi ketika muannas jama muannas salim lihat ro'aitu tolibati. Kok kasroh? Kasrohnya kenapa nih? Gak ada huruf jar, kita bilang sebagai objek, tanda objeknya apa tanda mansubnya jama muannas salim bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Nah, inilah umahat mengenal apa tanda-tanda i'rab dalam satu isim. Hakada ya, mudah-mudahan bisa dipahami pada umahat semua. Ini berkaitan dengan memberikan harokat. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan masuk kepada inti pembahasan kita. Menurut tentu satu kaidah yaitu tentang pembentukan kalimat. Ya, silakan. Tanya Ustaz. Ibu Linda mau nanya. Ya, apa Bu Linda? Nanya apa? Ada kalimat ana titik-titik kodimun. Saya mau isi bingung. Ana itu udah mubtada. Sesudahnya pakai al atau tolibun aja ya Ustaz. Itu nanti ya di sini nih. Itu jumlah ismiyah, Bu. Nanti itu nanti akan saya sampaikan di sini di pembahasannya. Tadi itu yang saya jelasin tadi tuh tentang i'rab, tanda i'rab. Kalau nggak ada pertanyaan itu ya nggak ada, saya lewat. Kalau itu Ibu berkaitan dengan pembentukan kalimat ana titik pakai alif lam atau enggak itu jumlah ismiyah. Itu pembahasannya nanti nih. Mau saya jelaskan di sini. Nih, yang ini. Iya. Pertanyaan Ibu nanti. Ustaz, saya jawab sekarang. Yang lain, yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan dulu tentang i'rab. Fadal. Ustaz, saya mau nanya ini Ustaz. Silakan. Yang ismun manqus. Bukan ismun mamdud. Iya, kenapa isim mamdud? Yang pembahasan yang lalu. Iya, isim mamdud kan yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Iya. Itu kan ada yang asli dari sananya seperti maun, samaun gitu ya. Ada yang hasil bentukan seperti fuqara'u, aghniya'u. Nah, kalau yang fuqara'u dan aghniya'u kan masuk mamnu minas sharaf tuh Ustaz. Itu kan harokat terakhirnya pakai fathah ya. Harokat akhirnya pakai fathah. Iya. Kalau ada huruf jar. Minas sharaf misalkan minal fuqara'a gitu bukan Ustaz? Min fuqara'a. Kalau pakai ada alif lam hilang hukumnya mamnu minas sharaf. Minal fuqara'i. Kalau nggak ada alif lamnya min fuqara'a. Oh gitu. Iya. Kalau yang aslinya Ustadz yang sama undang dengan yang maunnya sama enggak kaidahnya Ustadz kalau pakai huruf jar? Beda. Ya, saya sampaikan pada umahat ya yang berkaitan dengan pembahasan pekan lalu sebelumnya, bukan pekan lalu maksudnya di hari Selasa yang lalu. Saya sudah sampaikan ya sebetulnya kepada umat semua bahwasannya ini
Untuk yang isim mamdud, umat hanya baru mengenal aja bahwasannya gini nih, bahwasannya setiap yang isinya akhirnya ada hamzah maka masuk kepada mamdud. Cuma untuk menentukan samaun atau maun dan sebagainya tadi seperti fuqara'u dan ini seperti zarqa'u, ulama'u, hamzahnya masuk hamzah asri atau bukan itu tergantung dari pemahaman kita dalam ilmu sharaf. Saya sampaikan itu kan belum dipelajari ya. Secara asal isim mamdud sama isim sahih itu sama kelihatan harokatnya. Yang enggak kelihatan tuh hanya isim maksud dan mankus, itu maksudnya. Cuma memang penting sekali mengetahui hamzahnya itu asli atau tidak ketika umat ingin tentukan isim mamdud ini masuk pada mamnu minas shorof atau bukan, begitu ya. Karena isim mamnu minas shorof itu terjadi kalau seandainya hamzahnya bukan hamzah asri, hamzah tambahan. Nah kan umat bingung nih hamzah asli atau tambahan ya, maka saya gampangnya gini kan, yang pernah sampaikan pada umahat. Jadi gampangnya semua isim yang umat dapatkan di kitab Durusul Lughat jilid 1 itu kalau ada alif kemudian hamzah maka hamzahnya itu adalah hamzah tambahan, nggak boleh bertanwin mamnu minas shorof. Misalnya apa? Fuqara'u gitu ya. Kemudian apalagi awniya'u. Ini semuanya hamzahnya tambahan, makanya nggak bertanwin. Ya, makanya apa? Nggak bertanwin. Fuqara'u, awniya'u begitu, nggak bertanwin. Taunya tambahan dari mana? Coba asalnya goniun. Goniun nggak ada hamzahnya. Tiba-tiba ketika dijamakan ada hamzahnya. Berarti hamzahnya hamzah tambahan. Makanya nggak bertanwin. Yang bertanwin itu yang ada alif dan hamzahnya. Saya sampaikan kan hanya pada kata samaun. Maun. Abnaun. Asmaun. Sama abaun. Nah ini dari kitab Durusul Lughah yang mendapatkan jilid 1 ini, isim yang bertanwin setelah alif ada hamzah ini 5 ini aja, ini ingat nih. Samaun, maun, abnaun, samaun. Samaun 2 kali. Nah ini ya. Asmaun, ya maaf bukan samaun. Asmaun, abaun. Ini aja 5 ini nih. Yang bertanwin ini, bertanwin semua. Kenapa bertanwin? Jawabannya karena hamzanya ini ada yang hamzanya asli, ada yang hamzah kebalikan. Apanya hamzah ditukar dari wawu jadi hamzah. Itu namanya ilmu shorof. Agak ribet dikit makanya saya sampaikan shorof itu nanti pembahasannya lah. Ya intinya ini aja. Pastikan kalau ada salah satu 5 huruf ini, 5 isim ini salah satu 5 isim ini setelah alif dan hamzah bertanwin. Udah hafalin aja umat. Sementara hafalin aja. Saya nggak mau jauh-jauh. Samaun itu asalnya dari wawu sumun, kemudian diganti jadi samaun, wawunya berubah jadi hamzah. Ribet nanti lah saya sampaikan apa, mana bikin pusing umat. Ya, ini dihafalkan aja 5 isim ini pastikan, ini kalau udah belajar shorof ya, saya tulis ini. 5 isim ini pastikan kalau ada alif dan hamzah bertanwin. Nih, selain ini fuqara'u, aghniya'u, atibba'u, setelah ada alif kemudian hamzah, pastikan umahat dia nggak bertanwin dan masuk pada mamnu minas shorof. Paham ini ya? Saya ulang lagi nih. Isim mamdud yang akhirnya ada alif dan hamzah, asalnya semuanya masuk pada mamnu minas shorof yang dari jilid 1 yang kita dapatkan. Kecuali salah satu dari 5 ini, yaitu samaun, maun, abnaun, asmaun, abaun. Dia nggak masuk mamnu minas shorof. Udah, ini aja 5. Selainnya yang umat dapatkan kalau ada alif setelahnya hamzah, berarti nggak bertanwin. Gitu. Kalau dia nggak bertanwin, berarti hukumnya mamnu minas shorof. Kalau ada huruf jar min misalnya, maka jadi majrurnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Min fuqara'a hakada. Misalnya ada lagi min atibba'a, ya kan? Begitu. Min atibba'a. Begitu Bu siapa? Tadi Bu Nunik, Bu Nunik kayak. Bu Ninik, ya. Hak aja Ibu. Ya Ustaz. Paham ya? Insyaallah ya. Ya qaulahu khair. Ya, yakin. Jadi gampangnya gitu Mahat ya. Pastikan kalau ada alif dan hamzah enggak bertanwin, kecuali nih, dicatat aja nih biar enggak lupa nanti kalau pas ujian. Kecuali salah satu dari 5 ini, samaun, maun, abnaun, asmaun, abaun. Ini bertanwin, sisanya mamnu minas shorof. Kalau yang bertanwin, kalau ada min jadi kasroh. Min samain, min ma'in, min abnain,
min asma'in, min abain. Kalau selain ini, maka dia kasrohnya atau majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Hakada Bu Ninik, Bu Ninik. Ya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Soal akhir, soal yang lain. Ustaz, kalau amil itu apa sih Ustaz? Amilu. Amil itu faktor. Apa Ustaz? Faktor. Sebab. Oh, sebab. Jadi gini nih maksudnya nih. Kenapa? Maksudnya gini nih, Bu. Maksudnya gini. Misalnya, Bu, saya tulis atau Ibu lihat di layar ya. Saya nggak tulis papan tulis, sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang jelas ini. Atolibu mustahidun. Lihat, Bu. Atolibu mustahidun. Kalau saya tanya sama Ibu yang bertanya, kenapa Ibu jadikan kata tolib di sini tolibnya domah? Kenapa nggak dikasrahkan aja atolibi? Tahu nggak sebabnya? Kenapa nggak saya tulis atolibi? Makrifah. Kenapa nggak tolibi kasrah? Tapi kok domah? Jawabannya gampang ini Umahat. Jawabannya gini gampangnya. Karena nggak ada sebab atau faktor yang merubah dari domah jadi kasrah. Nah, faktor itu namanya amil. Gitu. Jadi selama nggak ada sebab itu diungkapkan dalam bahasa dengan amil namanya. Kalau nggak ada amil, artinya nggak ada yang menyebabkan dia berubah dari asal domah jadi kasrah, ya domah gitu. Tapi ketika saya bilang gini nih, ketika saya ganti kata tolib dengan ini, dengan kata li misalnya. Hazal qalamu, pulpen ini milik pelajar yang rajin. Litolibil mustahidi. Litolibil mustahidi. Lihat nih kalimat yang saya tulis di sini. Hazal qalamu litolibil mustahidi. Pulpen ini milik pelajar yang rajin. Kalau saya tanya sama Umahat, kenapa tolibinya di sini kasroh ya Umahat? Apa jawabannya? Karena ada amil. Apa amilnya? Nih, huruf jar. Jadi huruf jar ini namanya amil Umahat. Jadi yang merubah dari domah menjadi kasroh atau berubah jadi fathah, contohnya kam. Kam toliban. Kenapa kok tolibannya jadi fathah ya? Kan asalnya domah. Kenapa toliban jadi fathah? Apa jawabannya? Karena penyebabnya. Karena ada kamnya. Kam itu amil. Amil yang menyebabkan harokat dari domah menjadi fathah. Gitu. Bu Sukma. Paham? Iya Ustaz. Terus ini Ustaz, kayak yang mansub tuh itu kan toliba. Itu penyebabnya ro'a itu. Iya. Ini contoh aja, ro'a itu. Aku melihat. Melihat siapa? Pelajar. Karena sebagai objek. Ibu belum belajar sih objek. Ini cuma contoh aja, Bu. Contoh apa? Tanda fathahnya dengan mansubnya dengan fathah gitu. Ya gampangnya harusnya saya kasih contohnya pakai inna aja ini. Jangan pakai ro'a itu. Biar gampang lebih dicerna. Cuma ini sebagai contoh aja. Jadi menyebabkan dia fathah itu, mansub itu sebagai objek. Kenapa ini kok fathah? Kita bilang karena amil dia yang menyebabkan dia ini fathah karena sebagai objek maf'ul bih gitu Bu bilangnya. Ya Ustaz. Iya. Maf'ul bih kan belum belajar ya. Intinya gitulah. Fathah itu kita baru belajar yang ada kam aja. Ya kalau ini ya nantilah. Ini mah belum belajar yang ini. Ini belum belajar. Iya saya bingung. Ja'a jadi tolibu, terus ro'a itu jadi toliba, itu kenapa gitu? Kalau tolibu ya karena kan asalnya nggak ada yang menyebabkan dia kasroh dan fathah. Kalau ini tolibi karena ada an. Nih an, kasroh. Kalau yang menyebabkan dia fathah, ya udahlah ini jangan dipasang apa di dulu. Itu begitu bahas tu'an artinya apa Ustaz? Bahas tu'an itu artinya apa? Bahas tuh mencari. Bahasu aku mencari. Aku mencari siapa? Pelajar. Bahasunya mencari. Aku mencari. Intinya sama ini aja nih. Ini yang nggak usah dipakai. Annya nih. An tolibi Ahmada abika. Ya begitulah pokoknya. Nah barakallahu fikum, mudah bisa dipahami. Ya langsung aja saya masuk ke pembahasan berikutnya.
yaitu membahas tentang jumlah ismiyah. Bagaimana cara kita membahas jumlah al-ismiyah. Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua yang saya sampaikan tadi sebelumnya itu hanya sebagai muqaddimah, pendahuluan. Yang dengan memahami itu semua, insya Allah akan memudahkan umahat untuk memahami setiap kaidah berikutnya. Yang diantaranya adalah ini, membentuk kalimat yang sempurna. Ketika umat ingin bentuk satu kalimat, jadi satu kalimat, kata-kata yang umat sudah punya, yang sudah hafal. Tolibun artinya pelajar, mudarisun artinya guru, bisa diubah-ubah, mudarisuna, tolibani, mudarisani, begitu. Umat sudah punya kosakata nih semuanya. Sudah tahu isim itu ada yang muzakkar, ada yang muannas, ada yang mufrad, ada yang jama', ada yang musanna, ada yang ma'rifat, ada yang nakirah. Maka itu sebagai modal bagi umat semua untuk apa? Ketika umat ingin menjadikan kosakata yang sudah umat dapatkan, yang sudah umat kuasai, umat bentuk dalam satu kalimat. Karena ketika umat ingin membentuk kalimat dari kosakata yang sudah dihafal, maka umat harus tahu kalimat yang saya bentuk itu bentuknya apa ya. Kalau umat ingin buat kalimat diawali dengan isim, berarti namanya jumlah ismiyah. Kalau kata yang ingin umat buat jadi kalimat diawali dengan fi'il, maka kalimatnya dikenal dengan jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah dalam jilid 1 ini kita hanya belajar yang ini aja contohnya. Ketika fi'il ada pelakunya. Kharaja Muhammadun. Hakada. Kita bilang Muhammadun sebagai fa'il. Setelah fi'il fa'il, udah selesai, udah jadi kalimat gitu doang. Jadi kalimat. Tinggal ditambahin keterangan tempat. Muhammad keluar. Keluar dari mana? Tinggal tambahin kharaja Muhammadun minal fasli. Zahaba. Umat buat kalimat dari kata zahaba deh. Zahaba pergi. Siapa yang pergi? Zahabat tolibu. Pelajar itu pergi. Udah jadi kalimat. Udah begini aja. Namanya kalimat jumlah fi'liyah. Selesai. Tinggal kalau mau tambahin keterangan, tambahin aja keterangan tempat. Zahabat tolibu ilal madrasati. Begitu. Selesai kalimatnya. Ini namanya jumlah fi'liyah. Ada satu lagi, ketika umat ingin mulai, saya membuat kalimat tentang apa ya dari isim. Tapi di depannya saya berikan kata tolib, pelajar. Atolibu, pelajar itu. Kenapa ya pelajar itu titik. Gitu ya setelahnya. Kenapa ya pelajar itu? Nah, disinilah umat. Kalau umat awali kalimatnya dengan isim, atolibu, saya berikan ini. Ini ya. Atolibu, pelajar itu kenapa ya? Saya buat dari isim. Kalau umat buat kalimatnya dimulai dengan isim, berarti kalimat yang umat bentuk adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini berkaitan dengan kaidah mubtada khobar. Nah, mubtada khobar ini ada kaidahnya. Kalau tadi jumlah fi'liyah gampang, sama fi'il fa'il. Jadi kalimat. Tapi kalau jumlah ismiyah, nah ini umat harus tahu tentang kaidah ini. Nah, ini akan jadi pembahasan kita. Masya Allah, ternyata waktunya bentar lagi habis. Cukup satu ini ya, kita bahas ini jumlah ismiyah. Pada jumlah ismiyah ini ada 4 bentuk. Pastinya jumlah ismiyah terbentuk dari mubtada khobar. Mubtada khobarnya mufrad. Kemudian khobar itu ada yang bentuknya jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, dan khobar jar dan majrur atau dikenal dengan khobar syibhul jumlah. Ini pembentukan kalimat. Membuat kalimat. Baik, langsung aja saya sampaikan di papan tulis. Mudah-mudahan 15 menit bisa mencukupi pembahasan ini. Bismillah. Nih intinya, kalau umat ingin buat kalimat dengan isim, namanya jumlah, saya pakai Indonesia aja ya, Arabnya tadi sudah ditulis di gambar, di diagram.
jumlah ismiyah, ini kaidahnya nih, adalah kalimat yang diawali dengan isim. Titik. Kalimat yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah dan terdiri dari kaidah mubtada. Pasti nih kalau jumlah ismiyah pasti harus ada mubtada. Apa itu mubtada? Isim di awal kalimat. Atau lebih gampangnya lagi biar gampang diingat, isim ma'rifat di awal kalimat. Ingat tanda ini ya, isimnya ma'rifat. Boleh gak Ustadz? Mubtada isimnya nakirah. Ya nanti disampaikan. Asalnya ini. Dia harus apa, Mak? Adapun khobar kata yang menyempurnakan kalimat. Jadi ketika kita masukkan mubtada harus ada khobar, yaitu kata yang menyempurnakan. Dengan adanya khobar jadi kalimat. Kalau nggak ada khobar selamanya nggak jadi kalimat. Jadi dia udah nih sepasang, nggak bisa dipisahkan. Mubtada ya sudah khobar. Khobar kata yang menyempurnakan kalimat. Nah khobar ini asalnya nakirah, lawannya dari mubtada. Kalau mubtada ma'rifat, khabar yang menyempurnakan setelahnya nakirah. Boleh gak ma'rifat? Boleh, tapi ada sebabnya nanti insya Allah saya bahas. Ini sama juga, asalnya ma'rifat. Boleh gak nakirah? Boleh, tapi dengan beberapa sebab. Asalnya kalau khabar kebalikannya nakirah, boleh ma'rifat, tapi dengan beberapa sebab. Dan ketika umat bentuk mubtada khobar, maka mubtada dan khobar harus sama. Satu, jenisnya. Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Mudah-mudahan kebaca ya. Ini udah mulai habis. Jenisnya. Yang kedua harus sama bilangannya. Nah, pahami ini semua. Catat, screenshot. Ini kaidah jumlah ismiyah. Langsung kita akan buat contohnya dalam kalimat. Intinya di sini. Saya ulang. Ketika mematikan buat kalimat dengan isim, awalnya isim, berarti namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sudah pasti harus ada ini. Mubtada, kata yang di awal kalimat yang mau jadikan kalimat. Khobar sebagai penyempurnanya. Asalnya khobar nakirah. Nah, ini salah. Asalnya khobar nakirah. Kalau mubtada ma'rifat. Dan mubtada dan khobar harus sama jenis dan bilangannya. Nah ini. Kemudian tambahkan lagi. Lupa saya. Khobar ada 4 bentuk. 1. Khobar mufrad. 2. Khobar syibhul jumlah. 3. Khobar jumlah ismiyah. 4. Khobar
jumlah fi'liyah. Nah, ini hafalkan ini. Sudah selesai. Kaidah mubtada khobar kalau ini dipahami dengan contohnya selesai. Tinggal diberikan contoh. Udah ya, screenshot dulu aja. Baik, sudah ada di kitabnya juga insya Allah. Langsung aja saya hapus. Berikan contoh langsung, dengan contoh akan lebih jelas. Ini hafalkan ini sudah. Langsung. Saya hapuskan. Contoh kalimat. Contoh kalimat. Jumlah ismiyah. Baik. Tadi Umahat ingat sudah bahwasannya kata yang di awal kalimat namanya mubtada harus ma'rifat. Jadi gampangnya gini. Kalau asalnya ma'rifat ya, bukan harus. Ada berapa nanti boleh nakirah tapi dengan sebab. Asalnya memang begitu ma'rifat. Karena mubtada ini ma'rifat, maka ingat kembali isi ma'rifat itu apa aja? Ada 7. Yang pertama nama orang. Buat aja gini dulu kalimat contoh jumlah ismiyah. Saya membuat dengan isi ma'rifat semua. 1, nama orang. Buat dengan Muhammadun mubtada. Di awal kalimat ma'rifat. Belum ada khobar. Saya mau buat apa ya? Gitu. 2. Isim isyarah, isim ma'rifat. Haza, ini apa ya? Mubtada. Tinggal cari khobarnya apa. Gitu. 3. Isim ma'rifat adalah domir. Huwa, dia kenapa? Hiya aja deh, saya ganti. Hiya, dia kenapa? Khobar. 4. Isim ma'rifat itu adalah ada alif lamnya. Al-baitu, rumah itu kenapa? 5. Isim ma'rifat diantaranya apa tuh? Isim mausul. Isim mausul jarang banget di awal kalimat tuh. Nggak salah. Munada cuma di panggilan aja. Ya Muhammad. Enggak. Idofah. Yang kelima itu. Mudah ilai. Yang diidofahkan kepada isim ma'rifat. Sayyaratul mudiri. Ini mudah ilai. Sayyarah mudah. Mudiri mudah ilai. Umat boleh bilang gini. Mudiri majrur. Kenapa? Karena mudah ilai. Saya tulis MI aja. Sayyarahnya umat bilang mubtada. Saat mubtadanya nggak ada alif lam, nakirah dong. Kita bilang dia ma'rifat. Karena diidofahkan. Gitu sebabnya. Atau kalau mau gampang, mudah ilai, ini gabung jadi satu, ini mubtada. Itu boleh nggak apa-apa. Biar apa? Umat, biar tahu ini tuh udah digabung jadi satu. Mudah ilai. Mubtada, khobarnya apa? Belum ada. Titik. Nah ini begini asal daripada mubtada umahat. Mubtada itu isimnya ma'rifat. Jadi berarti salah satu dari 5 ini. Mubtada. Tinggal tentukan khobarnya itu apa. Itu udah selesai. Titik. Khobar itu ada 4 macam. Tinggal umat tentukan. Saya memasukkan khobar mufrad, khobar syibul jumlah, khobar jumlah ismiyah, atau khobar jumlah fi'liyah. Biar mudah, saya akan sampaikan yang khobar mufrad dulu. Tulis apa di ini? Khobar mufrad. Pilih. Baik, ingat umahat. Kalau khobarnya khobar mufrad, maka khobar ini harus sama jenis dan bilangan dari mubtada. Harus apa? Sama jenis dan bilangan dari mubtada. Dan khobar mufrad ini harus nakirah.
Berarti nggak boleh pakai alif lam. Kecuali nanti ada kecuali. Nakirah asalnya. Berarti kalau saya ingin buat Muhammad rajin. Rajin bahasa Arabnya mustahidun. Muhammad muzakkar berarti saya berikan mustahidunnya muzakkar satu kata. Mustahidun. Kalau saya ganti Aminah, karena Aminah perempuan jenisnya harus sama, berarti khobarnya Aminah mustahidatun. Selesai jadi kalimat. Selesai. Titik. Khobar mufrad. Gitu. Haza tolibun. Ini pelajar. Nggak boleh pakai alif lam. Karena khobar itu nakir. Hiya, dia. Kenapa dia? Dianya mubtada. Hiya mudarrisatun. Tadi yang pertanyaannya Bu siapa tadi tuh? Bu Linda nih di sini. Ana, Ustaz setelah ana bagaimana? Masukkan ana setelahnya nakiro. Ana tolibun. Ana tolibatun gitu Bu. Karena khobar nakiro. Al baitu kabirun. Karena baitunya muzakkar, kabirnya muzakkar. Sayyaratul mudiri, mobil kepala sekolah itu kenapa? Sayyarahnya muannas. Berarti kata sifatnya jamilatun juga muannas. Begitu selesai. Tinggal ubah-ubah. Kalau mubtada jama, khobarnya ikut jama. Kalau mubtadanya musanna jadi musanna. Tinggal Oma buat nih, gini aja. Ini yang mufrad. Kalau misalnya saya ganti ke musanna, tinggal hazani tolibani. Buat yang kalimat jama, haulai tullabun. Biar Oma tahu bahwasanya kalau seperti ini khobarnya khobar mufrad itu harus mengikuti mubtada dari jenis dan bilangan. Al baitu kabirun, satu bentuk mufrad. Tinggal buat yang kedua, al baitani kabironi. Kalau banyak, al buyutu kabiratun. Begitu mah dibuat berdasarkan apa? Jenis dan bilangan. Ini namanya khobar mubtada dalam khobar mufrad. Coba saya tanya sama tadi Bu Linda Siregar. Bu Linda tadi tanya sama saya apa Bu? Ini kan Ibu berkaitan dengan ini nih. Tadi pertanyaannya anak. Ibu pertanyaannya apa? Anak tolibun kodimun. Tadi anak titik-titik kodimun. Sekarang anak tolibun kodimun muzakkar. Tolibun muzakkar. Ya. Itu pertanyaannya. Tadi saya tidak paham apa pakai al apa tidak. Sekarang paham karena anak makrifat. Betul. Tolibunnya nakirah. Itu Bu jawabannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Karena di sini pertanyaan Ibu nih. Masuk pada pembentukan kalimat. Ya, ana tolibun. Jadi karena ana itu masuk domir itu ma'rifat. Ana tolibun. Hakada umahat ini sebagai contoh ya dari khabar mufrad. Aduh, saya mau lanjutkan lagi. Nggak sempat waktunya. Qadarullah. Nah, nanti terakhir sebagai hari Senin pertemuan kita ya. Insyaallah ta'ala dilanjutkan lagi berikutnya. Bismillah karena ini memang khabar harus disampaikan. Ada yang bentuknya nanti asalnya begini tapi nanti khabar itu boleh dia dalam keadaan ma'rifat dengan beberapa sebab. Ya, diantaranya nanti saya sampaikan nama orang. Kalau khabarnya nama orang. Kalau khabarnya mufrad, langsung aja di sini deh. Nanggung terakhir. Kalau khabarnya, misalnya saya gunakan kata haza. Khabarnya itu nakirah, tapi ada khabar ketika itu jadi ma'rifat kalau misalnya, maaf nih pakai merah ya. Karena habis yang hitamnya. Perhatikan ini, kalau misalnya saya bilang haza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Maaf pakai merah karena habis hitamnya. Haza mubtada, Muhammadun khobar. Ustadz Muhammad kan nama orang, ma'rifat. Boleh. Karena Muhammad nama orang. Jadi khobar itu boleh ma'rifatnya pertama kalau nama orang. Yang kedua, kalau khobarnya itu berupa mudhof ilaih, idofah. Misal hadihi ini kan isim ma'rifat ya, mubtada. Hadihi hakibatu, lihat hadihi hakibatul mudarrisi. Ini adalah tas guru. Hakibatul mudarrisi mudhof ilaih diidofahkan kepada isim ma'rifat. Lihat nih. Berarti ini idofahnya ma'rifah. Boleh gak jadi khabar? Boleh.
Tapi kalau saya buat nakirah hadihi hakibatu mudarrisin boleh gak? Boleh juga. Boleh juga. Artinya untuk idhofah, kasus idhofah ini dia boleh ma'rifat dalam bentuk seperti ini, seperti di atas, khobar ma'rifat seperti di atas, atau dengan nakirah hadihi hakibatu mudarrisin. Sama ini sebagai khobar. Cuma bedanya apa? Kalau ini adalah tasnya guru. Guru yang mana? Guru yang itu, sudah jelas. Kalau ini nakirah, ini tasnya seorang guru. Gurunya yang mana? Belum jelas. Karena mudarrisnya dalam bentuk nakirah. Nah, ini memahami idhofah, ma'rifat, dan nakirah fungsinya adalah kan sama-sama Ustaz bisa buat khobar. Pertama dari segi makna bedanya. Kalau pakai ma'rifat gurunya itu tuh, tas guru itu jelas. Kalau mudarrisnya nakirah, guru seorang guru nakirah. Yang kedua adalah fungsi dari mengenal idhofah, ma'rifat, dan nakirah ini ketika nanti di pembahasan berikutnya kita ingin jadikan naat sifat. Karena sifat kan ngikutin yang disifati. Kalau yang disifatinya ma'rifat berarti sifatnya idhofah, nanti setelahnya ma'rifat, kalau nakirah. Itu selanjutnya insya Allah. Jadi intinya saya sampaikan, khabar itu boleh ma'rifat kalau yang pertama nama orang, yang kedua kalau bentuk idhofah. Selainnya maka nakirah nggak boleh pakai alif lam. Begitu Mahat ya. Asal daripada khabar. Baik, itu lebih jelasnya insya Allah ta'ala kita akan sampaikan di pertemuan terakhir di hari Selasa maksudnya Mas. Pertemuan terakhirnya insya Allah ta'ala di pekan depan. Mudah-mudahan selesai insya Allah di pekan depan di Selasa. Kemudian biidznillah di Selasa depannya saya minta untuk ujian jangan di Kamisnya tapi di Selasa depannya insya Allah ta'ala. Tepatnya di tanggal 21 Juli ya. 21 ya, nggak salah. Benar ya, Selasa depan tuh pekan depannya, bukan pekan besoknya, pekan depannya. Ya, mintanya itu nanti insya Allah akan diumumkan lagi bismillah. Ya, Bu Lili ya. Ujiannya nanti aja di hari Selasa ya. Selasa di pekan berikutnya insya Allah. Kamisnya masih pertemuan tidak Ustadz? Apa Bu? Masih ada kelas. Kan hari Senin besok, hari Selasa besok masih ada. Ya. Kemudian hari Kamisnya tanggal 16-nya Ustadz masih ada kelas atau tidak? Insya Allah ya, mudah-mudahan ada kelas sebagai pembahasan soal yang saya jawab langsung. Hari Kamisnya hanya kan soal tryout tuh nanti saya berikan pada Mahat hari Kamis buat dikerjakan buat nanti dikumpulkan, nggak dikumpulkan kan, dikerjakan Mahat, kemudian langsung yang saya bahas dengan sendirinya dengan cepat nanti insya Allah di hari Kamis ya. Atau kalau misalnya mau nggak ada hari Kamis pun nggak apa-apa, nanti biar sebagai hari tenang ibaratnya gitu ya. Ya mungkin itu nanti tergantung dari Mahat. Kalau misalnya nanti Selasa besok terakhir, berarti Kamisnya kita off dulu, nanti ketemu langsung ujian di hari Selasa. Tapi kalau misalnya kira-kira ingin saya ingin bahas tentang ujian soal tryout yang saya akan berikan, nanti insya Allah ta'ala bisa disampaikan di hari Kamis. Mungkin itu aja Bu Lili ya. Ya, Selasa nanti akhir bulan biar cukup belajarnya. Kenapa Bu? Selasa akhir bulan Kenapa? Selasa akhir bulan ujiannya supaya cukup belajarnya. Kan pas buat minggu depannya. Kan minggu depan besok kan masih ada tuh terakhir. Nanti minggu depannya lagi ujian. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan Bu Lili itu waktu pekan lalu tuh, yang di grup ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Insya Allah ta'ala akan disampaikan lagi di pekan depan. Di hari Selasa pertemuan terakhir. Insya Allah ta'ala nanti kemudian kita akan ujikan ya. Berkaitan dengan pembahasan dari kaidah yang sudah kita pelajari dari jilid 1 ini. Barakallahu fikunna jami'an, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dengan pribadi wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Wa akhtatim bidu'ai kafatul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.